kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Atra Wasamono dan rekan saya yang di sebelah kanan, Marli Teroga, dan rekan saya di sebelah kiri, kami merupakan mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Victoria Sorong. Pada hari ini kami akan menjelaskan tentang pembagian linear. Pembagian linear. Apa itu pembagian linear? Pembagian linear adalah salah satu teknik dalam resolusi kolisi dalam manajemen kolisi yang merupakan varian dari progressive overflow. Jika pada progressive overflow, inkramen menuju lokasi berikutnya adalah konstan atau 1, maka dalam pembagian linear digunakan inkramen yang bervariabel adalah mereduksi pengklusteran sekunder yang terjadi pada progressive overflow. Dengan demikian, jumlah prob untuk membaca kembali juga berkurang. Pembagian linear juga disebut metode resolusi kolisi dengan hashing ganda, di mana H1 merupakan alamat kunci dan H2 untuk memperoleh inkramen. Nah, di sini ada rumus dari H2, yaitu pembagian dikali dengan kunci per P, lalu modulus P, atau H2 aksen, di mana kunci modulus P dikali dengan P2 ditambah 1. Algoritma pembagian linear. 1. Hash kunci dalam berkas untuk memperoleh alamat. 2. Jika alamat kosong, sisipkan data ke alamat tersebut. Jika tidak, maka A. Tentukan inkramen H2 dengan menghitung hasil bagi kunci dengan modulus ukuran berkas. Jika hasilnya 0, maka inkramen sama dengan 1. B. Beri harga awal pencaca dengan lokasi yang dicari dengan nilai 1. C. Selama jumlah lokasi yang dicari lebih kecil dari ukuran berkas, maka 1. Tentukan alamat yang akan dicari berikutnya dengan menambahkan alamat terakhir dan kemudian cari modulusnya terhadap ukuran berkas. 2. Jika alamat tersebut tidak ada yang mendapati, maka sisipkan dan akhiri penyisipan. 3. Jika lokasi sudah ditempati oleh rekaman yang memiliki kunci yang sama dengan yang akan disisipkan, akhiri proses dengan pesan, rekaman, dobel, atau ulangi. Ulangi lagi langkah kedua. 4. Tambahkan 1 pada pecaca pencarian lokasi. 5. Akhiri proses dengan pesan berkas penuh. Baik, di sini adalah cara kerja pembagian linear. Yang pertama kita bisa lihat di sini ada rekaman yaitu 38, 51, 40, 61, 83, 24, 60, 20 dan 94 dengan kapasitas berkas yaitu 11. Nah, kita ubah dulu dalam sebuah tabel dengan di sini terdapat kunci mod 11, question atau hasil bagi dan H2. Nah, kuncinya seperti telah dipaparkan dengan rekaman di sini. Kemudian kita modulus dengan 11 sesuai dengan kapasitas berkasnya dan ini adalah hasilnya. Dan setelah itu yaitu question atau hasil bagi. Nah, hasil bagi di sini berfungsi sebagai pembantu untuk membuat sebuah inkramen atau H2. Nah, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu fungsi H2 dan ini adalah hasil dari pembuatan H2 dengan rumusnya. Nah, setelah itu yang pertama yang akan kita buat adalah kita masukkan kunci 38. Nah, kunci 8 ini alamat yang dituju adalah 5, seperti kunci modulus 11-nya yaitu 5. Nah, 5 sini masih kosong, jadi kita taruh 38 pada alamat 5. Setelah itu, kita masuk ke yang kedua yaitu 51. Nah, 51 alamat yang dituju adalah 7. Ya, masih kosong, kita isi lagi 51 di 7. Masih aman. Setelah itu, alamat ketiga yaitu 40. Alamat yang dituju 40 adalah 7, tapi 7 sudah diisi dengan 51. Maka dari itu, dimasukkanlah H2-nya. Nah, H2-nya dari 40 ini adalah 3. Maka dilakukan loncatan dari alamat ke-7 sebanyak 3 kali. Jadi 1, 2, 3. Nah, alamat ke-10 masih kosong. Jadi ditaruhlah 40 di alamat ke-10. Setelah itu, kita masuk ke 61. Nah, 61 ini dia kunci yang dituju yaitu 6. Nah, 6 masih kosong seperti yang tadi kita lihat. Jadi kita taruh saja 61 di kunci ke-6. Alamat ke-6 maksudnya. Nah, setelah itu ada 83. 83 kunci yang dituju adalah 61. Tetapi alamat 6 alamat 6 di sini sudah diisi dengan 61. Jadi kita akan lakukan
loncatan sebanyak H2-nya. Nah, H2-nya ini 7 kali. Jadi kita akan melakukan loncatan dari alamat ke-6 sini sebanyak 7 kali. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, alamat kedua masih kosong. Nah, seperti kita lihat di sini alamat kedua kosong, jadi kita taruhlah 83 di alamat kedua. Selanjutnya yaitu kita akan mencari 24. Nah, 24 di sini alamat yang dituju adalah 2. Tapi kita sudah isi 2 dengan 83 kan? Nah, dilakukanlah loncatan sesuai dengan H2 yang telah ditentukan. Nah, H2-nya yaitu 2. Jadi kita lakukan loncatan sebanyak 2 kali. 1, 2. Nah, alamat keempat masih kosong. Jadi kita isilah 24 pada alamat keempat. Selanjutnya yaitu kita akan isi 60. Nah, 60 di sini alamat yang dituju adalah 5. Tapi 5 sudah diisi dengan 38. Nah, jadilah dilakukan loncatan sesuai dengan jumlah H2, yaitu 5 kali. Maka kita hitung 5 kali loncatan. 1, 2, 3, 4, 5. Tetapi pada alamat ke-10 sudah diisi dengan 40. Jadi lakukan lagi loncatan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi alamat keempat juga sudah diisi dengan 24. Dilakukan lagi loncatan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Alamat ke-9 seperti yang kita tahu yaitu kosong, maka kita taruhlah 60 pada alamat ke-9. Selanjutnya yaitu 20. Nah, 20 alamat yang dituju adalah 9. Tapi seperti tadi kita sudah isi 9 dengan alamat ke-9 dengan 60. Nah, kita lakukan loncatan dengan jumlah H2-nya. Nah, jumlah H2-nya berapa? Hanya 1 kali. Jadi kita lakukan loncatan sebanyak 1 kali. 1. Namun, ternyata pada alamat ke-10 sudah diisi dengan 40. Maka dilakukan lagi loncatan sebanyak 1 kali. 1 dan berhenti di alamat ke-0 dan ternyata alamat ke-0 masih kosong. Dilakukanlah pengisian kunci 20 pada alamat ke-0. Setelah itu yang terakhir yaitu penyisipan 94. Nah, 94 ini alamat yang dituju adalah 6. Tetapi alamat 6 sudah diisi dengan 61. Nah, kita lakukan lagi loncatan dengan H2-nya. Nah, H2-nya di sini 8. Jadi kita akan lakukan loncatan sebanyak 8 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alamat ketiga kosong. Jadi, kita masukkan 94 pada alamat ketiga. Nah, setelah itu bisa dilihat di sini ini adalah bukan tabel akhir. Tabelnya sudah selesai dan sudah kita rampung semuanya. Di sini ada kunci, ada alamatnya, ada H2 juga. Kemudian ada prop. Prop di sini dia berapa kali kita perlu dilakukannya berapa kali gitu untuk sampai ke alamatnya yang dituju. Nah, di sini juga ada yang didatangi. Nah, ini alamat apa saja yang didatangi. Nah, seperti sini propnya cuma 1. Nah, kemudian ini propnya 2, berarti yang didatangi adalah 7 dan 10. Nah, propnya di sini juga 83 ada 2, yaitu yang didatangi 6 dan 2 dan seterusnya. Kemudian di sini ada prop total. Nah, prop total ini adalah seluruh prop dijumlahkan. Nah, itu merupakan prop total. Nah, ini ketika dijumlahkan hasilnya ada 18. Kemudian prop rata-rata yaitu prop total dibagi dengan jumlah data. Nah, jumlah data ini kan 9. Jadi 18 dibagi 9 sama dengan 2. Nah, seperti yang tadi saya bilang, yaitu prop rata-rata sama dengan prop total dibagi dengan jumlah data. Nah, kesimpulannya, resolusi kolisi dengan teknik pembagian linear ini merupakan teknik yang membantu meminimalisir pekerjaan progressive overflow. Namun ternyata pada pengerjaan ini memerlukan banyak waktu dan kurang efisien untuk digunakan. Sekian tentang pembagian linear. Terima kasih. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, mengurutkannya, kemudian mengecek elemen data berikutnya satu persatu, dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Metode insertion sort adalah proses pengurutan yang dimulai dari data kedua sampai dengan data ke n. Jika ditentukan data yang lebih kecil, maka akan ditempatkan di posisi yang seharusnya. Proses yang pertama, proses dilakukan sebanyak n. N1, tahapan dalam sorting disebut sebagai pass. Yang kedua, indeks dimulai dari 0. Yang ketiga, proses sorting dengan cara membandingkan data KI
di mana I dimulai dari data kedua sampai dengan data terakhir, dengan data berikutnya. Yang terakhir, jika ditemukan data yang lebih kecil, maka data tersebut disisipkan ke depan sesuai dengan posisi yang seharusnya. Cara kerja insertion sort. Nah, di sini ada sebuah data, yaitu 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, dan 4. Dan kita akan melakukan sorting secara ascending atau dari kecil ke besar. Yang pertama, di sini kita lihat data kedua. Apakah data kedua dia lebih kecil daripada data pertama? Nah, 5 lebih kecil daripada 6, maka akan dilakukan penyisipan 5 pada data pertama. Nah, seperti ini. Lalu lanjut ke data ketiga, yaitu isinya 3. Maka 3 akan dilakukan pembandingan apakah dia lebih kecil daripada data kedua dan data pertama. Ternyata dia lebih kecil, maka 3 akan disisipkan pada data pertama dan akan menjadi seperti ini. Lalu lanjut ke data keempat. Data keempat yaitu 1 akan dibandingkan lagi dengan data ketiga, kedua, dan data ke-1. Dan 1 lebih kecil daripada ketiga data ini, maka 1 akan disisipkan pada data pertama. Seperti ini. Lalu lanjut data ke-5, yaitu isinya 8. Ternyata 8 lebih besar daripada keempat data ini, maka dia akan tetap berada pada posisinya. Selanjutnya yaitu 7. Apakah 7 lebih kecil daripada 8? Dan ternyata 7 lebih kecil daripada 8, maka akan dilakukan penyisipan pada data kelima yang isinya 8 akan digantikan dengan 7. Kenapa tidak digantikan pada posisi 6, 5, 3, dan 1? Karena 7 lebih besar daripada keempat data ini. Selanjutnya yaitu 2. 2 akan dibandingkan lagi dengan data ke-6, ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan pertama. Ternyata data ke-7 yang isinya 2, dia lebih kecil daripada data ke 6, 5, 4, 3, dan 2, maka 2 akan disisipkan pada data kedua. Seperti berikut ini. Lalu, pada data ke-8 yaitu 4, akan dibandingkan lagi dengan ke-7 data tersebut. Ternyata, data ke-4 dia lebih kecil daripada data ke-7, ke-6, ke-5, dan ke-4. Maka, 4 akan disisipkan pada data ke-4. Seperti berikut ini. Hal ini dinamakan dengan pas 1. Lalu untuk pas 2-nya akan melakukan pengecekan kembali, tetapi untuk hasilnya sudah terurut secara ascending seperti di paling terakhir ini. Nah, kesimpulannya yaitu pengurutan dengan metode insertion sort ini merupakan metode yang cukup mudah dipahami dibandingkan metode-metode sorting lainnya. Tetapi, cukup memakan banyak waktu dalam penyisipannya karena harus dibandingkan terlebih dahulu setiap elemennya. Sekian dan terima kasih. Hai, perkenalkan nama saya Albani Nabi Tukulu dan rekan-rekan saya. Saya Yusika Tufila Sabah. Saya Clara Sinta Papi Masari. Dan saya Daniel Tibula. Kami akan menjelaskan tentang genome short. Genome short. Genome short adalah algoritma sorting seperti mengurutkan penyisipan, tetapi perpindahan sebuah elemen ke tempat yang tepat dilakukan dengan serangkai swab, seperti di bubble sort. Dan untuk dapat mengetahui seberapa efisien suatu algoritma, dipakailah teori kompleksitas algoritma sebagai dasar kajian. Kompleksitas terbagi atas dua, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Kompleksitas cenderung tidak dibahas karena hal tersebut berkenaan dengan struktur data yang digunakan untuk mengimplementasikan algoritma. Adapun jenis genome short, jenis genom dijuluki jenis bodoh, ialah algoritma penyusunan awalnya dicadangkan oleh orang Iran, saintis komputer Hamid Sarbasi Asad atau profesor sains komputer dan kejuruteraan di Universitas Teknologi Syarif pada tahun 2000. Jenis genom adalah algoritma penyortiran yang serupa dengan jenis sisipan karena ia berfungsi dengan suatu item pada satu masa tetapi
membawa item tersebut ke tempat yang tepat dengan rangkaian pertukaran serupa dengan semacam gelembung. Secara konsepnya sederhana, tidak memerlukan gelung bersarang. Algoritma menemui tempat pertama di mana dua elemen bersebelahan berada dalam urutan yang salah dan menukarnya. Ia memanfaatkan fakta bahwa melakukan pertukaran dapat memperkenalkan pasangan bersebelahan yang baru di sebelah elemen yang ditukar sebelumnya. Ia tidak dapat menganggap bahwa elemen kehadapan dari kedudukan semasa disusun. Jadi ia hanya perlu memeriksa kedudukan sebelum elemen yang ditukar. Seperti pada gambar yang ada di sebelah jenis genome short. Cara kerja genome short. Di sini terdapat 4 buah elemen, yaitu terdiri dari 4, 9, 8, dan 5. Kita akan melakukan pengurutan secara ascending atau pengurutan dari bilangan terkecil hingga bilangan terbesar. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan. Apakah 4 lebih kecil dari 9? Jika iya, maka nilainya tetap. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan lagi. Apakah 9 lebih kecil dari 8? Jika tidak, maka mereka akan bertukar posisi. 8 ditukar ke depan dan 9 ditukar ke belakang. Lalu, kita akan melakukan pengecekan ke bilangan sebelumnya, apakah sudah terurut atau belum. Di sini kita lihat, apakah 4 lebih kecil dari 8? Jika iya, maka nilainya tetap. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan lagi. Apakah 8 lebih kecil dari 9? Jika iya, maka nilainya tetap. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan lagi. Apakah 9 lebih kecil dari 5? Jika tidak, maka mereka akan bertukar posisi. 5 ditukar ke depan dan 9 ditukar ke belakang. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan. Apakah 8 lebih kecil dari 5? Jika tidak, maka mereka akan bertukar posisi. 5 ditukar ke depan dan 8 ditukar ke belakang. Lalu akan melakukan pengecekan lagi. Apakah 4 lebih kecil dari 5? Jika iya, maka nilainya tetap. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan lagi. Apakah 5 lebih kecil dari 8? Jika iya, maka nilainya tetap. Selanjutnya, kita akan melakukan perbandingan lagi. Apakah 8 lebih kecil dari 9? Jika iya, maka nilainya tetap. Dan pengurutan selesai. Untuk kesimpulannya, genome short adalah pengurutan yang tidak efisien karena cukup memakan waktu pada swab. Contohnya, seperti cara kerja yang telah kami sampaikan, bisa memakan waktu hingga 10 kali, padahal banyak elemen hanya 4. Sekian dari cara kerja genome short. Terima kasih. Sequential search. Sequential search merupakan salah satu teknik pencarian yang dilakukan secara terurut sesuai namanya, yakni sequential. Sebelum melakukan pencarian, data harus diurutkan terlebih dahulu, mau itu sesuai abjad atau angka. Contoh kasus, ada sebuah data yang belum terurut dengan kunci cari yaitu Budi. Maka, data ini harus terlebih dahulu diurutkan sesuai abjad. Setelah diurutkan, maka setiap data akan dicek satu persatu hingga menemukan kunci cari yaitu Budi. Data 1 bukanlah kunci cari, maka berlanjut pada data kedua. Dan data kedua merupakan kunci cari, maka kunci cari ditemukan pada data yang kedua dengan prop sama dengan 2. Selanjutnya, dengan contoh kasus menggunakan urutan NIM atau nomor induk mahasiswa dengan kunci cari 0156
Yang pertama, urutkan data terlebih dahulu sesuai dengan urutan NIM. Setelah semua data diurutkan, maka dilakukan pencarian secara terurut sesuai dengan data NIM. Data pertama bukanlah kunci cari. Data kedua juga bukan kunci cari. Data ketiga merupakan kunci cari. Maka kunci cari ditemukan pada data ketiga dengan prop sama dengan 3. Kesimpulan yang dapat diambil dari sequential search yaitu sequential search merupakan metode pencarian yang kurang efisien untuk dipergunakan karena akan menggunakan lebih banyak waktu di bagian pengurutan lalu pengecekan satu persatu. Dengan kata lain, sequential search akan memiliki banyak prop dibandingkan metode pencarian lainnya. Terima kasih.